Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saya menyapa Bapak Ibu, shalom buat kita semua. Selamat tahun baru Amanginang. Ya, kita belum lupa untuk mengucapkan selamat tahun baru, karena hari-hari ini kita jalani adalah pemberian Tuhan. Jadi kita tidak boleh lupa untuk selalu mengucap syukur dan untuk menyampaikan selamat tahun baru buat sahabat kita, anggota keluarga kita, teman sekerja, atau siapa saja. Tema kita 5 tahunan adalah 1 Petrus 5 ayat 2a. Gembalakanlah kawanan domba Allah. Ini adalah tema tahunan, tetapi menjadi sebuah pesan oleh-oleh tahun baru buat semua warga GKPI yang syukuran hari ini dan yang ikut live streaming hari ini. Saya membaca dari Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ini secara umum kita adalah warga GKPI yang beribadah di sini, dan hanya beberapa orang yang juga mengenal dan mencintai GKPI, dan kita memberitahukan bahwa tahun ini GKPI akan melaksanakan program menuju gereja yang ceria dan ramah. Tema ini enak didengar, tetapi susah untuk melakukannya. Kenapa susah melakukannya? Mudah-mudahan Bapak Ibu menyimak. Katakanlah, saya selaku pimpinan sinodi mau bicara dari hati ke hati kepada semua pendeta, kepada semua majelis, semua warga jemaat. Keadaan jemaat Bapak Ibu sekarang ini, apakah dalam kondisi ceria dan ramah? Kalau dikatakan menuju gereja yang ceria dan ramah, kita kaji dulu arti dari ceria ini. Ceria ini memiliki 2 arti: bersih, suci, dan murni. Dan arti yang kedua, berseri-seri, ini menyangkut air muka, bersinar, cerah. Nah Bapak Ibu, kalau untuk seseorang disebut ceria, berarti seseorang itu dalam keadaan emosi yang ditandai dengan rasa senang, gembira, dan sukacita yang tulus. Sekali lagi, kalau dikatakan gereja yang ceria atau kita katakan seseorang yang ceria, maka seseorang itu dalam keadaan emosional yang ditandai dengan rasa senang, gembira, dan sukacita yang tulus. Yang di hadapan saya ini, apakah Bapak Ibu sekarang ada dalam ceria, dalam keluarga, dalam bergereja?
Bagaimana sekarang jemaatmu? Apakah ceria? Apakah senang mereka sekarang? Bagaimana dengan Bapak Ibu yang ada di sebelah kiri saya ini? Bagaimana keadaan jemaatmu sekarang? Apakah mereka dalam keadaan senang sukacita? Apakah jemaat saudara sekarang atau sebaliknya tidak mau untuk bersua, tidak mau berjumpa? Atau ada di anggota jemaatmu yang sudah saling kepal tangan sekarang? Saya mengatakan kepada semuanya yang ikut ibadah ini dan yang live streaming dengan tema rencana strategis GKPI tahun 2024 ini, kita ditegur, kita diperlengkapi, tidak ada yang tersembunyi. Saya berdoa untuk tahun 2024 ini tidak banyak jemaat yang berkata kepada saya, "Papida mapadita nami." Saya harus katakan sekali lagi, saya berdoa kepada semua kita ini yang berlive streaming juga. Hiduplah dengan ceria. Bahasa Batak, minar, ramah, sabam. Saya berdoa dari tempat ini untuk kita semua, supaya semua jemaat mengalami komunikasi yang mesra satu dengan yang lain. Kalau dikatakan ceria, berarti ada sinonimnya juga gembira, ya. Gembira. Betapa mulianya Tuhan kalau semua jemaat yang ada di Indonesia dan baru-baru ini sudah ada di Amerika boleh gembira semua. Betapa bahagianya kita ini jemaat GKPI boleh berkata kepada orang lain, "Ayo mari ke GKPI. GKPI itu ceria, minar GKPI." Ini dituliskan dalam kitab Amsal. Itu dalam kitab Amsal itu dikatakannya pasal 15, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Dan dalam Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang-tulang. Kalau kita sekarang berbicara tentang gereja yang ceria, boleh Bapak Ibu nanti lihat mulai dari Sinaksak atau mulai dari Bongbongan sampai ke Medan. Kira-kira mana gereja yang ceria? Dari sudut catnya gereja itu, penataan gereja itu sendiri, jalan masuk ke gereja itu, dan memang saya kira Bapak Ibu, Tuhan menghadirkan gereja bukan gereja yang bersedih di dunia ini, tapi adalah gereja yang ceria. Kenapa ceria? Karena Tuhan Yesus sudah menyerahkan dirinya untuk menyelamatkannya. Saya sangat yakin Bapak Ibu,
Tidak semua bisa gereja saya kunjungi. Apakah gereja yang saudara kunjungi, yang saudara layani itu di mana Bapak Ibu berjemaat, ada kehadiran jemaatnya lebih 90%? Karena gereja yang ceria mempengaruhi pengunjung ibadahnya. Itu sudah pasti. Sekali lagi, gereja yang ceria itu mempengaruhi pengunjungnya. Pelayan yang ceria pasti mempengaruhi pengunjungnya. Pelayan yang ceria pasti mempengaruhi persembahan daripada orang yang mengikuti ibadahnya. Kita tadi sudah catat kalau pelayan yang ceria, bersih, murni, suci, wajah berseri, akan memberi ketenangan bagi jemaatnya. Kalau gereja yang ceria akan mempengaruhi pengunjung ibadah. Saya pernah ikut dengan Pak Pendeta Pasaribu ini. Dia tegur itu gereja, pelayannya. Kenapa Bapak Ibu tahu kenapa ditegur? Karena hiasan Natal 2001 sampai 2010 masih di situ. Tidak dibuka-buka hiasan Natalnya. Jadi lawa-lawa semua di situ. Lawa-lawa semua di situ. Kenapa ada di sini? Supaya irit. Nanti kan bisa dipas-pas katanya. Waduh. Ini dia. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga sudah siap-siap akan membuka hiasan-hiasan Natal, supaya jangan nanti hiasan Natal tahun 2023 itu juga untuk tahun 2025. Itu bukan gereja yang ceria. Itu gereja yang silosok namanya itu. Gereja si guru bakulu. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, gereja yang ceria adalah gereja yang tidak ada lawa-lawa. Gereja yang ceria adalah termasuk penataan altar. Altar di gereja. Di gereja di beberapa GKPI ada altar podiumnya tinggi sekali sampai bisa pegang pelapon. Tinggi sekali. Sehingga pengkhotbah kurang nyaman naik. Itu. Ini juga harus dipelajari. Apa memang khotbah di gunung itu, di bukit itu harus tinggi itu podiumnya? Itu dia. Itu bukan gereja yang ramah saya kira Bapak Ibu. Perlu disesuaikan dengan sikon bagaimana penyampaian pemberita khotbah itu boleh nyaman untuk menyampaikan khotbahnya. Gereja yang ceria adalah penataan altar yang mantap. Ini penataan altar yang mantap. Ada beberapa gereja saya lihat setiap minggu bunga altarnya diganti. Tidak perlu dari kas. Anggota jemaatnya yang mengganti bunga altar itu, dan dia bilang saya membuat ini untuk Tuhan. Luar biasa, saya boleh membuat bunga dari saya untuk di altar ini. Nah mudah-mudahan ini boleh didengar untuk semua warga jemaat. Jadi unak kolan seholan uang kas sudi. Alai molo di leope unang gabi sieheton. Itu ya. Unang gabi sieheton molo di leon. Nah, gereja yang ramah, gereja yang ceria juga adalah termasuk kursinya tidak bunyi-bunyi. Tidak rewot-rewot. Nanti kita lihat kursi di gereja kita apakah berabu atau bukan. Sudah ada koster sebetulnya, tapi berabu dia, nggak bersih. Itu bukan gereja yang ceria. Gereja yang ceria juga adalah toilet yang bersih. Toilet yang bersih. Saya perhatikan ini merupakan PR yang harus mendapat pembinaan. Ada dibuat toilet tapi air tak ada. Itu bukan gereja yang bersih. Termasuk juga gereja yang ceria itu tempat parkirnya ada. Ini ditata. Juga ini yang Mang Opa Saribu selalu dia bilang, ada banyak gereja GKP seperti baju nasosiat katanya. Ya, gereja seperti baju nasosiat sempit sekali.
Nah, dan marhosa, bagaimana orang lain bisa tertarik beribadah kalau gerejanya tidak ceria? Nah, itulah tentang ceria. Tapi saya sangat yakin Bapak Ibu, pelayan yang ceria itu tentu harus didorong Roh Kudus. Sekali lagi, pelayan yang ceria itu adalah pekerjaan dari Tuhan. Bersukacita dia melayani, tidak terpaksa. Dan pelayan yang ceria akan mempengaruhi gereja menjadi ceria. Yang kedua, kata ramah. Ini dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Dikatakannya, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Hendaklah kamu ramah. Bahwa rupanya ini bukan hanya satu alat komunikasi kehidupan sehari-hari. Tapi Bapak Ibu tahu bahwa dalam Amsal 15 ayat 26, bahwa kata ramah, perkataan yang ramah itu suci. Itu perkataan yang ramah itu katanya adalah suci. Nah, kita telaah kenapa sampai Salomo dalam kitab Amsal berkata bahwa ramah itu suci. Dalam kamus besar, ramah adalah perilaku yang baik hati, baik dalam tutur kata maupun sikapnya, serta menyenangkan dalam pergaulan. Rasul Paulus menggambarkan seorang pengikut Tuhan harus ramah. Ramah kepada siapa? Ramah kepada semua orang. Apa yang dilakukan Rasul Paulus kepada jemaat Efesus? Salah satu isi ramah itu adalah penuh kasih mesra. Beberapa kali ibadah, termasuk di persuburan semalam, saya bertanya, Amanginang, waktu Natal semalam, apakah ada makan bersama di sini? Dijawab, daung amang, dangaro keping. Olah sekolah minggu do mangaku bekami. Ini kenangan yang sangat indah juga buat saya. Walaupun ini tidak ada doktrinnya, tapi ini soal makan di gereja ini membekas dalam memori saya. Karena saya waktu sekolah minggu, kalau tanggal 23 itu sama-sama untuk membuat pohon terang dari cemara. Nanti Panggulani Huria membeli kepala pinahan, dan semua anak sekolah minggu disuruh bawa nasi. Enak kali makannya bersama. Dan saya terus mengingat itu, dan rekan-rekan juga mengingat itu. Hal yang seperti ini perlu juga ditanamkan untuk anak-anak sekolah minggu. Ini Bapak Ibu Saudara-saudara. Nah, bahwa di dalam ramah itu perlu diisi dengan kasih mesra, saling mengampuni. Ini saya kira dari hati ke hati. Kita semua yang mendapat pengampunan dari Tuhan Yesus, apakah kita pernah salah? Kalau ada saudaramu yang salah, apa yang Anda lakukan untuk dia? Nah, seringkali orang Kristen menjadi munafik, bahwa salah itu tidak boleh bagian daripada diri orang lain kepada dia, bahwa salah itu sepertinya tidak dilakukan oleh semua orang. Luar biasa judge-nya. Pendeta bisa salah, bisa salah. Warga jemaat bisa salah.
Tetapi Rasul Paulus berkata di sini, anjuran untuk ramah itu selain isinya tadi penuh kasih mesra, yang kedua adalah mari saling mengampuni. Tanpa pengampunan tidak ada kebaikan kita peroleh dalam dunia ini. Sekali lagi, tanpa pengampunan tidak ada kebaikan kita peroleh dalam hidup ini. Tapi karena pengampunanlah kita ada sekarang. Betul Bapak Ibu? Betul Bapak Ibu? Karena pengampunan kita ada sekarang ini. Oleh karena itu, saya menyampaikan pesan buat semua jemaat yang ada di sini. Berlakulah sebagai pengikut Kristus. Karena hanya dengan Kristuslah kita belajar pengampunan. Sekali lagi, belajarlah dari Kristus. Karena hanya dengan Kristuslah kita belajar, kita boleh mendapat pengampunan. Hanya dari Dia kita mendapat pengampunan yang sejati. Dan itulah salah satu bagian daripada ramah. Bahasa Batakna ramah amanginang sabam. Sabam. Jika GKPI memiliki yang dua ini, ceria, minar melayani, jika GKPI sabam, ramah dalam melayani, saya yakin gereja akan menjadi gereja yang dikejar, dicari orang. Akan menjadi gereja yang menjadi berkat buat saudara-saudara kita dimanapun. Saling mengampuni, sangat menyentuh sebetulnya. Yang saya lebih pasih bahasa Batak. Kristen au HP hutodong dalan hamaguani. Mungkin Pak Petrus nggak tahu itu lagu itu, tapi itu share-nya buku Ende bahasa Batak Pak Petrus. Kristen au HP hutodong dalan hamaguani. Kalau seorang pengikut Yesus, sekali lagi, kalau seorang pengikut Yesus, dia harus mampu untuk mengampuni. Sekali lagi, seorang pengikut Kristus, dia harus mampu untuk mengampuni. Kalau begitu, mari kita berefleksi. Antara si A dengan si B tidak cakapan, ada clash. Jumpa di pesta, dia lihat di sana, kau jalan dari timur, aku jalan dari barat, tidak akan bertemu dengan kamu, tidak akan pernah bersalaman. Adakah di antara kita seperti itu? Ada guna songonya menginang? Ada? Warna baju apa? Warna baju kuning? Atau warna baju merah? Atau juga warna baju hijau ini yang seperti itu? Padahal tadi orang yang percaya kepada Kristus, dia diajar untuk saling mengampuni. Kenapa? Saya juga orang bersalah, juga saya diampuni Tuhan. Saya lihat dia di sana duduk, saya di sini, akan saya usahakan untuk bertemu. Saya harus menyalam dia, karena saya sudah dimenangkan Kristus dan Tuhan sudah mengampuni saya. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, di dalam bergereja, dalam beribadah, dalam berabat majelis, berabat sintua atau apa sermon, jangan hidupkan channel duniawi. Hidupkanlah channel surgawi. Kalau channel duniawi ini hal yang biasa, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi kalau di dalam Kristus,
channel surganya adalah Kristus telah mati untuk mengampuni dosa-dosa kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, firman Tuhan ini menjadi sebuah motivasi buat kita semua, tapi bukan motivasi karena ilmu pengetahuan saja, tapi ini motivasi karena Roh Kudus ajar kami Tuhan untuk melakukannya. Karena tadi saya katakan gampang mengatakan ini, menuju gereja yang ceria dan ramah, tapi susah untuk melakukannya ini. Karena apa? Kita harus memahami diri kita sudah dibaharui oleh Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, mari membaca subtema kita di sini. Mari melayani dan bersekutu dengan ceria dan ramah di dalam jemaat. Ini panggilan kita. Maka GKPI kita bangun bersama, kita bangun persekutuannya, pelayanannya menjadi gereja yang ceria dan ramah kepada siapapun. Karena itulah tujuan kita, supaya gereja GKPI menjadi gereja yang dirindukan oleh siapapun di dunia ini, dan ini adalah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu yang memanggil kami hidup, melayani dan bersekutu ceria dan ramah. Bapa di surga, biarlah setiap orang pengikut Kristus melakukan firman-Mu, bahwa kami hidup dari kasih-Mu, bahwa kami hidup Engkau panggil menjadi benar di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan di setiap jemaat tidak ada orang-orang yang munafik, yang merasa diri benar dan menghakimi orang lain. Sebab jika demikian kami akan kehilangan pengampunan dari Tuhan. Hamba-Mu berdoa, tinggallah bersama seluruh gereja di dunia ini. Tinggallah dalam seluruh gerak hidup pelayanan gereja GKPI di dunia ini. Terpanggil mengandalkan kasih dan pengampunan-Mu. Kami melayani bersekutu dengan ceria dan ramah. Gereja yang ada dalam konflik sekarang, biarlah Tuhan mendengar firman-Mu, supaya gereja-Mu merayakan damai dan pengampunan senantiasa. Bapa di surga, pada kesempatan ini kami berdoa, berkatilah semua warga GKPI dan semua teruna-terunanya, dimanapun belajar, dimanapun merantau, dan juga anak-anak sekolah minggu yang sedang diasuh. Berkati Tuhan, supaya melalui berkat-Mu GKPI dapat berkontribusi di tengah-tengah bangsa kami yang besar ini. Pada kesempatan ini kami berdoa bahwa di antara kami ada 2 orang yang bercita-cita menjadi legislatif, Amang Sahata Marnix Huta Barat. Biarlah Tuhan menolongnya, supaya setiap perjumpaan foto suaranya dirindukan oleh orang yang tinggal di dapilnya, sehingga dia boleh dipilih.
Semuanya adalah dari Tuhan, tidak ada yang mustahil. Juga kami berdoa untuk Amang Mangihut Sinaga yang turut juga bercita-cita menjadi wakil rakyat melalui Dapil 3. Tuhan bantu dia, karena beliau juga adalah sangat mencintai GKPI. GKPI adalah perwujudan Missio Dei, bahwa GKPI akan menggunakan suaranya untuk orang-orang yang benar. Juga kami berdoa untuk semua calon legislatif yang tidak dapat kami sebut satu persatu di daerah-daerah. Tuhan tolong mereka. Berkati GKPI melalui calon-calon legislatif yang akan ikut pada Februari yang akan datang, pesta demokrasi bangsa kami. Dan kami berdoa kiranya Tuhan memimpin bangsa kami melakukan pesta demokrasi di bulan Februari. Segala sesuatu ada di tangan Tuhan. Biarlah pesta demokrasi itu menjadi berkat buat GKPI, buat semua bangsa dan masyarakat Indonesia. Ya Bapa di surga, kami baru saja melantik panitia Jambore Sekolah Minggu tahun 2024 dan juga panitia HUT ke-60 GKPI. Bapa di surga, mereka adalah wakil kami. Kami tidak akan membiarkan mereka, kami akan mendoakan, menolong melalui usaha kecil dan besar. Biarlah mereka Tuhan berhikmat dan takut akan Tuhan melakukan pelayanan itu. Dan secara khusus hamba-Mu berdoa untuk semua paduan suara yang hadir pada saat ini. Sungguh indah suara mereka untuk gereja yang ceria dan ramah. Semuanya Tuhan manis Engkau dengar, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah di mana mereka bergereja. Berkati juga mereka nanti sertai kembali ke tempatnya. Tidak kurang suatu apapun. Juga Majelis Sinode BPRP, semua undangan, utusan bupati, utusan pimpinan gereja. Tuhan terima kasih atas kehadiran mereka. Mereka berdoa untuk GKPI supaya Tuhan memberkati GKPI. Itu semua kami aminkan. Sertai mereka nanti pulang tak kurang suatu apapun. Berkati juga semuanya kami yang hadir di sini. Inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.